Salam, Bapak Ibu, sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari Minggu 27 April 2025. Pertama, atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Eri Indrayana MTH yang akan melayani kebaktian dan penyapaan firman Tuhan pada hari ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Diakon Budi Alfianto SPD selaku liturgus yang memimpin ibadah pada saat ini. Kepada penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1 yang akan bertugas membantu dalam pelayanan kebaktian. Kepada ucapan terima kasih kepada Bapak Penetua Madiabo SPD yang akan memainkan keyboard musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada saat ini. Ucapan terima kasih kepada Saudara Astrian Yuliansia dan Penetua Esterlina yang akan menjadi pemandu lagu dalam ibadah pada saat ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Agus Smail selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 27 April 2025 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 4 Mei 2025 berikut. Berita keuangan yang baru masuk pada hari sebagai berikut. Yang pertama, kolekte SAM berjumlah 96.500, persembahan syukur HUT ke-50 Bapak Penetua Rudi Hendra Kusuma Rp100.000, persembahan syukur HUT ke-7 Gabriel Alvesilio Rp100.000, persembahan syukur HUT ke-35 Aprianto Bayan Rp100.000. Berita lain-lain untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan sebagai berikut. Lingkungan 1 akan dilaksanakan ibadah terbatas, petugas, liturgus, diakon Joni Rumsakarya waktu 15.30 atau setengah 4 sore bersama dengan keluarga penetua dan diakon di lingkungan 1 tempat keluarga Yusi atau Dati. Lingkungan 2 akan dilaksanakan ibadah terbatas, petugas, penetua Yulita Tando SPD out waktu 15.30 atau jam setengah 4 sore bersama dengan pendeta, penetua dan diakon serta keluarga tempat keluarga Arsiana lingkungan pelayanan 2. Lingkungan 3 akan dilaksanakan ibadah terbatas, petugas, liturgus Bapak Budi Alfonso SPD waktu 15.30 atau setengah 4 sore bersama pendeta, penetua dan diakon serta keluarga tempat keluarga Kartono lingkungan pelayanan 3. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak SBB yaitu pada hari Senin 28 April 2025 waktu 18 atau jam 6 sore tepat gedung Gereja Betania Barimba. Petugas Bapak Kristopel, pemain musik Bapak Diakon Budi Alfonso SPD, song leader Bapak Penetua Timotius, diundang Bapak-Bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah kategorial seksi pelayanan perempuan SPPR yaitu pada hari ini Minggu 27 April 2025 waktu pukul 15.30 atau setengah 4 sore tempat keluarga Ibu Apriana, petugas Ibu Penetua Herti Corona SPD, pemain keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung, song leader Ibu Herlinawi Uda, diundang ibu-ibu SPPR untuk hadir dalam ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah kategorial seksi pelayanan remaja pemuda SPRP yaitu pada hari Jumat 2 Mei 2025 waktu pukul 18
WIB atau jam 6 sore tepat gedung gereja Betania Berimba. Petugas Bella Revalina, doa syafaat Febrian Pandohop, doa persembahan Regina Kristi, penghormat atau pendamping Ibu Desi Natalia Astiha, metode sharing diundang untuk remaja pemuda untuk hadir dalam ibadah tersebut. Dari MPH kami sampaikan laporan keuangan yang diterima dari MPH, yaitu perkembangan syukur agung, persembahan Jumat Agung Perjamuan Kudus tahun 2025, perkembangan syukur Paskah, persembahan syukur Perjamuan Kudus ke rumah-rumah. Bapak-bapak bisa melihat dari berita jemaat sebagai berikut. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, liturgi yang kita gunakan pada ibadah pada saat ini yaitu tata ibadah hari Minggu bentuk GKI bentuk keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan kalimat Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 3 bait 1 dan 2. Pada bait yang kedua kami sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kerumukan bersorak-sorai kembali. Tuhan kasihani,
Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Mazmur pasalnya yang ke-150 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 150 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita memuji nama Tuhan dari NKB 116 ayat yang pertama sampai yang ketiga. menerima pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Shalom, selamat bertemu, salam sehat selalu. Dan sebelum kita mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan, mari bersatu di dalam doa. Ya Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang bertahta, bahkan kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu memberkati hari hidup kami,
meneguhkan, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu dan jadilah seperti yang Engkau ingini. Amin. Nas yang akan kita renungkan dalam minggu keempat sekaligus menjadi minggu penutup pada bulan April ini dari Injil Yohanes sebagaimana dalam Almanak Nas GKE. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 ya. Pasal 20 ayat 19 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksudnya Injil dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus, situasi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu setelah peristiwa ya, Yesus disalib dan mati. Jadi situasi itulah yang masih mempengaruhi mereka, ketakutan mereka terhadap orang-orang Yahudi karena mereka sebagai murid. Karena itu situasi itu tadi mereka mengurung diri, dan saat seperti itu semua pintu terkunci, tidak ada yang terbuka, tahu-tahu ada suara. Tuhan Yesus menjumpai mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kalau kita berada dalam situasi itu, kira-kira bisa ngumpul teriak juga ya. Kok tiba-tiba ada suara seperti itu? Jadi rasanya ya manusiawi lah kalau mereka merasa sangat takut ya. Di samping memang hati mereka sedang berduka ya, dan rasa takut masih mencekam, sehingga konteks yang dialami mereka saat itu benar saja ya, kalau kita pikir secara manusia wajar seperti itu terjadi. Dan Tuhan pun ya, memahami situasi itu. Ia tahu mereka sedang berada dalam kecemasan, mereka berada dalam keraguan, pertanyaan yang besar seperti itu. Lalu karena itulah Tuhan tidak membiarkan ya, murid-muridnya yang telah Ia pilih, telah Ia panggil, telah Ia tetapkan dalam situasi itu. Karena itu Allah setelah Ia bangkit menjumpai dan mengatakan damai sejahtera. Artinya dalam situasi itu ada rasa sejuk, rasa tenang ya, rasa nyaman. Bayangkan dalam keadaan hati yang berduka, hati yang takut, cemas, ragu-ragu, ketika ada suara damai sejahtera bagi kamu ya. Dan tidak stop di situ. Kita lihat tadi Yesus juga mengatakan bahwa seperti Bapa mengutus aku,
Demikian aku mengutus kamu serta memberikan kepada mereka kuasa Roh Kudus. Jadi ada 3 ya, hal yang menjadi perenungan dari peristiwa kebangkitan Kristus ya. Pertama, Allah memahami keberadaan manusia ketika kehilangan dalam kesedihan itu ya, bercampur kedamaian sejahtera di sana. Tetapi sekali lagi Allah pun ingin mereka menerima menjadi saksi itu. Mereka juga menjadi pemberita, pembawa saksi itu. Dan Allah tahu untuk menjadi saksi, melanjutkan pemberitaan Injil ke dalam dunia bukanlah tugas yang mudah, bukanlah tugas yang ringan. Tentu banyak tantangan, hambatan, penolakan dan lain sebagainya. Karena itu dikatakan ya, aku memberikan Roh Kudus, mengembusi ya, mengembusi Roh Kudus kepada mereka. Artinya Allah meneguhkan, Allah menguatkan, Allah memampukan para murid untuk menjadi saksi ya, itu poin pertama. Dan kemudian kita melihat selanjutnya, ternyata Thomas pada saat para murid menerima itu ia tidak ada. Oleh karena itu ia tetap tidak percaya saksi, berita, cerita, kabar ya, yang diceritakan oleh murid-murid yang lain. Bayangkan ya, beberapa orang ya, katakanlah 10, karena Yudas sudah tidak ada, Thomas juga dari 12, berarti 10 orang menceritakan hal yang sama. Tapi Thomas mengatakan, aku tidak percaya kalau aku yang tidak berjumpa. Karena itu seminggu ya, 8 hari setelah Yesus menampakkan diri, ia menampakkan kembali kepada Thomas. Ia tidak ingin satupun ya, dari orang-orang yang ia kasihi, yang telah ia pilih, ia tetapkan, terhilang, tersesat, ragu-ragu untuk menjadi muridnya. Karena itu ia jumpai kembali Thomas ya, dan ia izinkan Thomas ya, melakukan apa yang menjadi permintaannya, keinginannya, izinkan oleh Tuhan ya, untuk melihat, untuk mencucukkan semua bekas luka itu. Tetapi ingat, ia katakan ya, jangan kamu tidak percaya hanya karena tidak melihat, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, siapakah itu yang maksud Tuhan? Tentu angkatan setelah itu. Siapakah angkatan setelah itu? Orang yang mau menerima, orang yang mau percaya, orang yang mau mengikut Tuhan ya, orang-orang yang telah menyerahkan diri, dibaptis menjadi percaya. Jadi tidak lagi ya. Jadi kita sebenarnya golongan orang-orang yang berbahagia. Karena kita tidak melihat secara langsung, tetapi firman Tuhan menegaskan, berbahagialah. Sekalipun mereka tidak melihat tetapi percaya. Inilah firman Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi tidak ada alasan ya, dalam kehidupan ini membuat kita tidak bahagia, membuat kita tidak percaya mengikut Tuhan. Karena ini firman-Nya, Dia sendiri yang mengatakan adalah berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Sungguh kita tidak punya keraguan lagi mengikut Tuhan. Karena pergumulan hidup, karena persoalan hidup, lalu kita berkata seperti Thomas, aku tidak akan percaya Engkau Yesus Tuhanku apabila Engkau tidak memenuhi keinginanku.
Apabila Tuhan tidak menuruti kehendakku, hari ini Tuhan tegaskan, ya, kita menjadi saksinya, sekalipun kita tidak melihat, tapi kita berbahagia. Kemudian bagian terakhir, Injil ini dicatat, ya, untuk mengingatkan bahwa berita kebangkitan Yesus dari alam kubur itu menunjukkan bahwa junjungan kita, tuntunan kita bukan orang mati, Bapak Ibu. Benar, Yesus secara jasmani mati, tetapi keilahiannya dibangkitkan. Jadi orang Kristen itu tidak junjungannya, tidak tuntunannya orang mati dikubur, tetapi Allah yang hidup. Kita dituntun, kita dipimpin oleh Allah yang hidup. Sehingga berita Injil ini mengingatkan, dikatakan di bagian terakhir di ayat 30 tadi, ya, supaya kita sungguh-sungguh percaya. Allah meminta kesungguhan hati kita, ya, keteguhan kita, keyakinan kita bahwa mempercayai Ia Allah yang berkuasa, yang telah menaklukkan alam maut, alam kubur, sehingga kematian yang kekal telah Ia kalahkan dengan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam dunia selama kita masih diberikan umur, selama kita diberikan waktu dan kesempatan, selama kita dipercayakan dalam segala tugas pekerjaan, dalam segala usaha, dalam segala pelayanan, tentu kita bisa mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa Allah kita jauh lebih berkuasa untuk menaklukkan segala kekhawatiran, kecemasan kita, karena Ia Allah yang Maha Kuasa, Ya Allah yang sanggup untuk memberikan kita damai sejahtera itu. Amin. Bapak Ibu, baiklah kita bersama-sama sehati sepikir untuk menaikkan permohonan doa syafaat kita. Dan dalam doa syafaat ini nanti secara khusus kita akan mendoakan kepada saudara-saudari, Bapak Ibu yang berulang tahun, ya, di bulan ini atau dalam minggu ini. Bapak Penatua Rudi Hendra Kusuma, saya ingin melihat orang ada hadir, sakit, usia 50 tahun. Lalu yang Gepariel Gelio atau Argelio, 7 tahun, mungkin nggak hadir ya karena sekolah minggu tadi sudah. Lalu Aprianto R. Bayan, 35 tahun, ada hadir? Tidak ada hadir. Mungkin ada istri, anak yang hadir, bueknya yang hadir. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Iya. Kemudian kita juga nanti akan mendoakan beberapa orang. Jumlahnya berapa ini? Paling tidak jumlahnya, kalau tidak disebut nama. Mereka yang ikut tes P3K katanya. Ada berapa orang? Nanti banyak. Kita bilang dengan Tuhan banyak, berapa banyak kata Tuhan. Pokoknya banyak ya, lebih dari 10 lah ya, tapi enggak sampai 100 kan. Lebih 10, di bawah 100. Oke.
Lalu kemudian kita juga akan doakan kepada Bapak Ciwung Alang ya. Bapak ini sudah 10 hari berada rawat inap di Rumah Sakit Ansari Saleh. Dan menurut informasi beliau ini sudah gak sadarkan diri seperti itu ya. Tapi kita berharap jika Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil ya. Karena kita tidak harus mengerti semua rencana Tuhan. Mungkin Tuhan hanya meminta kita untuk percaya ya, apa yang Tuhan izinkan terjadi itu dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sepanjang waktu telah berlalu, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Bahkan sampai saat ini kami percaya, karena kasih setia Tuhan yang telah menolong, menuntun, memimpin, menyertai kami jemaat-Mu, secara khusus yang berada di wilayah pelayanan jemaat GKI Barimba ini. Sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul, bersekutu di rumah gereja-Mu ini ya Tuhan, untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami telah sehati sepikir bersama-sama mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Melalui suara kebenaran firman-Mu kami beroleh kekuatan, kami beroleh sukacita, kami boleh diteguhkan, dikuatkan dalam mengikut Tuhan. Karena sepanjang kami ada di dalam dunia ini, sepanjang kami diberikan tugas tanggung jawab, dipercayakan segala pekerjaan usaha dan pelayanan, tentu akan ada kesukaran, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Namun saat ini firman-Mu berkata, damai sejahtera Engkau berikan, bahkan Engkau tetapkan, kuatkan dengan penyertaan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami percaya di dalam pelbagai kehidupan yang kami jalani, bahkan Tuhan izinkan terjadi, kami percaya suka duka, sukar mudah, susah senang, Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami bergumul sendiri. Ketika semua Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pula yang akan memampukan kami, menolong kami, menuntun, menguatkan kami untuk dapat menghadapi, bahkan melewati dan menemukan jalan keluar, agar tetap seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam persekutuan ini pula kami hendak menyerahkan, mendoakan setiap sidang keluarga, rumah tangga jemaat-Mu yang ada di jemaat wilayah pelayanan di GKI Barimba ini. Mulai dari Ibu Pendeta Oktavianti sebagai pendeta yang melayani, keluarga rumah tangganya demikian, kepada segenap kehidupan keluarga rumah tangga, Bapak, Ibu, penatua dan diakon, bahkan segenap rumah tangga sidang keluarga anggota jemaat-Mu, baik kami yang boleh berhadir dalam persekutuan pada saat ini maupun jemaat-Mu yang belum berkesempatan hadir. Kami mendoakan kiranya kuasa kasih, penyertaan, kemurahan, kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh kami terima dan Tuhan berikan, sehingga melewati kasih, penyertaan dan kuasa-Mu tiap-tiap kami sebagai orang tua, baik sebagai ayah, ibu, suami, istri,
kakek, nenek, siapapun kami dimampukan untuk memerankan tugas fungsi tanggung jawab kami dengan baik. Dimampukan kami untuk melakukan setiap pekerjaan usaha pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Terlebih setiap talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami, masing-masing kami boleh mempergunakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan dalam memilih, menetapkan dan mengutus kami masing-masing dengan talenta dan karunia yang ada untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga damai sejahtera terjadi di setiap kehidupan keluarga, rumah tangga kami, persekutuan kami, komunitas kami, bahkan dalam kehidupan keseharian kami. Kami pada saat ini bersyukur, berterima kasih ketika Tuhan telah mempercayakan pertambahan usia kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih pada saat ini. Kiranya dengan pertambahan usia yang telah Tuhan percayakan, bertambah pula kasih karunia, dan terlebih bertambah pula kasih setia mereka untuk mengasihi Tuhan, untuk mengikut Tuhan, untuk menghidupkan firman Tuhan dalam usia yang telah Tuhan berikan. Dan jika pada saat ini Bapak Penatua Rudi Hendra Kusuma sedang dalam keadaan sakit, Tuhan, kami memohon kasihanilah dia, sembuhkanlah dia, pulihkan dia, kuatkan dia, sehingga ia boleh kuat, ia boleh sehat, dan kembali boleh melakukan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan. Demikian juga ya Tuhan kepada Gefaril Arselo, Aprianto Erbayan, dan juga Ibu Nora Warni dan teman-teman yang lainnya, yang beberapa orang saat ini kami tidak mampu menghitung satu persatu Tuhan. Mereka semua akan mengikuti tes P3K. Mohon dilancarkan proses selama mereka mengikuti tes ini. Dan jika memang Tuhan, Engkau tahu benar masa depan mereka ada pada pekerjaan yang mereka harapkan dan rindukan ini, tentu Tuhan sendiri yang akan memberikan mereka hasil yang memuaskan. Dan sekiranya ada hal yang mungkin mengecewakan pada akhirnya nanti, Tuhan beri mereka hikmat untuk menyikapi setiap proses yang boleh mereka lalui. Hari ini pula kami mau dukung di dalam doa untuk Bapak Ciwung Alam yang saat ini sedang rawat inap di Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin. Sudah 10 hari berjalan, namun kondisinya masih belum stabil. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sama, Engkau Allah yang penuh kasih dan kuasa. Kasihanilah dia, tolonglah dia, pulihkanlah dia. Bahkan jika Engkau berkenan, seperti yang kami minta bersama keluarga, untuk merindukan dia boleh sehat kembali, boleh ditambahkan umur kepada beliau. Karena itu Bapa, kami menyerahkan proses pengobatan yang terjadi agar semua dapat berjalan dengan baik, karena sesungguhnya Tuhan yang sedang menolong, Tuhan yang sedang menyembuhkannya. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan anak-anak kekasih kami dalam masa pertumbuhan, dalam pergumulan mereka sebagai pemuda remaja Kristen, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan dalam mereka menanti pasangan hidup yang sepadan, yang seiman. Kami memohon Tuhan meneguhkan, menguatkan mereka, Tuhan membuka jalan, Tuhan menyatakan kepada mereka masa depan, pendidikan yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga,
Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan dan mendoakan mereka yang belum berhadir dalam ibadah ini. Jikalau karena dalam keadaan sakit Tuhan datang melawat memulihkan mereka. Jikalau karena beban hidup pergumulan berat Tuhan memberikan kelegaan dan sukacita. Jikalau karena kemalasan dengan sengaja menjauhkan diri dari persekutuan, Tuhan ubah hati mereka menjadi hati yang penuh semangat, hati yang dilimpahi dengan syukur. Sebab kami percaya dengan pengasihan Tuhan, dengan lawatan Tuhan, mereka akan kembali menjadi anak-anak kekasih Tuhan yang tekun, yang setiawan, yang rajin, dan penuh semangat di dalam persekutuan. Dan jikalau karena keadaan, kondisi mereka, fisik mereka tidak memungkinkan mereka untuk pergi ke gereja, dalam usia lanjut mereka, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan Tuhan memberkati. Bahkan masa tua mereka terus menjadi teladan iman bagi angkatan dan keturunannya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, inilah doa dan permohonan kami serahkan hari-hari hidup kami ke depan, bahkan tinggal menghitung hari. Kami akan mengakhiri bulan yang keempat ini. Mohon Tuhan, Kau tetap setia menuntun, menjaga, menguatkan dan memampukan kami, mengaruniakan kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar tiap-tiap kami dimampukan untuk hari demi hari melewati akhir bulan ini, minggu ini. Dan Tuhan siapkan kami, Tuhan tuntun dan kuduskan, layakkan kami, perkenankan kami untuk dapat menyambut bulan yang baru, hari yang baru, yang di dalamnya berkat-berkat Tuhan selalu bertambah dan selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah seruan doa dan permohonan kami. Kami akhiri dalam doa yang telah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kepada kita semua diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dan kepada kita semua, dengarkanlah sabda Tuhan tentang persembahan ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi. Saya ulang, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, atas setiap tarikan dan hembusan napas yang boleh kami lakukan hari tiap hari. Terima kasih atas kesempatan hidup ini, atas kesehatan dan setiap kebaikan yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerelaan untuk memberikan sebagian dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyi dari NKB nomor 119 199 ya. 199 ayat yang pertama sampai yang seterusnya sampai persembahan selesai diedarkan. Diharapnya terbaik dariku.
kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Setelah selesai, kita akhiri dengan Kidung Jemaat 473A. Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dibukakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menyanyi amin. Tuhan Yesus memberkati.